Baik, kita mulai. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam kuliah metode penelitian hukum. Begitu judulnya ya, MPH. Nah, hari ini adalah pertemuan kita yang pertama. Jadi kita mungkin lebih banyak bincang-bincangnya saja dulu. Jadi membuka jalan dulu ya. Supaya jangan secara langsung kasih materi yang berat-berat, saya kasih yang ringan-ringan dulu. Jadi kita bincang-bincang terkait perkuliahan kita ini dari pertemuan pertama hingga pada pertemuan terakhir. Kalau tidak salah, kalian ini adalah angkatan pertama yang saya ajar selepas corona. Ya. Dulu saya ajar corona itu online semua. Iya, Pak. Iya, betul. Jadi kita kuliah online. Ya, versi aplikasi dan kalian tutup muka toh? Ya, jadi tidak saya tahu mukanya. Ini alhamdulillah hari ini saya bisa lihat kalian mukanya ini. Ada yang ganteng, ada yang cantik ya. Iya. Tidak ada yang jelek di sini, ya. Ini semua sudah mandi toh? Mandi karena kita dia masuk ini. Saya lagi buat ini. Baik anak-anakku sekalian, saya panggil anak saja ya, karena saya sudah tua juga, walaupun masih muda kelihatannya. Jadi sebelum kita masuk pada materi, saya ingin membuat satu tata tertib dulu yang akan kita sepakati bersama. Insya Allah saya bisa bisa mengikuti tata tertib itu ya, dan kalian juga insya Allah juga bisa. Namun sebelum buat tata tertib itu ada satu hal yang saya sampaikan, bahwa di dalam dunia perdoseran itu ada undang-undangnya ya, pasal 1, 2, dan 3. Pasal 1 itu menyatakan dosen itu tidak pernah salah, selalu benar. Pasal 2 itu mengatakan dosen itu manusia biasa, jadi kalau salah sedikit-sedikit itu wajar ya. Pernah juga salah. Jadi, pasal 3, kalau dosen melakukan kesalahan kembali pada pasal 1. Itu. Mudah-mudahan ini tidak berlaku buat ruangan ini. Insya Allah saya akan sangat berhati-hati menerapkan tata tertib ya. Tata tertib itu insya Allah saya akan patuhi juga ya, supaya kalian jangan dirugikan. Nah, dalam perkuliahan ini kita punya tata tertib ini dalam apa istilahnya, dalam hal mengaji kita namanya kontrak kuliah. Jadi pertama-tama saya kasih dulu kontrak kuliah. Kontraknya itu yang pertama itu kita datang itu kuliah pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Jangan datang 13.30 waktu Indonesia Barat. Ya, terlambat itu waktu Indonesia Tengah. Jadi tolong jamnya yang dari Indonesia bagian barat di setel menjadi Indonesia bagian tengah ya. Itu. Nah, ya, jadi datang tepat itu pukul berapa? 13.30. Iya. 13.30. Jadi tugasnya ketua. Siapa ketua kelasnya? Romauli siapa? Saya, Pak. Nama? Aprianti. Romauli apa? Saya sebagai penggantinya. Oh, wakilnya. Oh iya. Oke. Jadi baik wakil maupun ketua boleh menghubungi saya, mengingatkan saya. Karena yang saya ajar itu bukan cuma kalian, banyak juga yang saya ajar. Dan selain pengajar, saya juga aktivis di luar. Ya, saya juga advokat. Jadi sangat sibuk mengatur ya waktu. Tapi utama saya di sini mengajar. Advokat itu cuma selingan-selingan saja. Makanya saya dalam beracara itu punya partner. Kalau pas tabrakan waktu sidang dengan mengajar, saya dahulu ke mengajar, partner saya masuk begitu ya. Jadi jangan khawatir, saya mendahulukan karena tupoksi utama saya di sini mengajar. Dan tolong disampaikan ya, sampaikan malamnya, kemudian hari hanya kunjungi ruangan saya. Atau Iwi Adul baru kunjungi ruangan saya. Kayak tadi ya. Hampir lagi tadi saya lupa kalau nggak diberitahu. Sampai juga ada ujian biasanya tadi ada ujian ini. Antara menguji.
Jadi masuk tepat waktu 13.30 waktu Indonesia Tengah. Kemudian terlambat boleh nggak? Ya tentu tidak boleh terlambat. Ya. Masa terlambat dibolehkan? Ya itu apa namanya, kalau dibolehkan nggak boleh. Tidak boleh terlambat. Tapi seandainya itu pun terjadi, ya saya bisa tolerir terlambatnya mungkin 10 menit lah. 10 menit ya. Tugasnya aja 10 menit terlambat boleh masuk, silakan. Kalau sudah lewat 10 menit, apalagi saya sudah memberikan materi, tolong jangan lagi masuk ya, karena mengganggu biasa konsentrasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam perkuliahan ini insya Allah kita akan diberikan tugas-tugas. Jadi tugas-tugas saya itu paling enteng, paling mudah dikerjakan, paling sangat mudah dikerjakan. Saya lah dosen di sini yang paling mudah memberikan tugas kepada mahasiswa, dan tugasnya mudah-mudah. Tugasnya saya beritahu sekarang, tugasnya cuma satu, yaitu menyalin ulang catatan kalian, lalu kumpul saya dalam bentuk kertas tulisan tangan. Ataukah tugas lainnya itu adalah membuat soal jawab. Jadi sebelum kalian dites, saya suruh kalian buat soal jawab, tulis tangan juga. Kalau zaman dulu tuh saya selalu suruh buat itu 100 nomor. Ya, jadi nomornya, jadi soalnya selalu berulang-ulang. Insyaallah. Waalaikumsalam, masuk. Insyaallah pada semester ini pada kalian tidak sampai 100 nomor, mungkin cuma 50 nomor ji. Diulang-ulang terus, ya. Dengan jawaban yang betul ya, jangan karang-karang jawabannya. Karena yang saya suruh buat soal itu adalah mata kuliah yang pernah saya bawakan ya. Nah kemudian karena kita ini sudah terlepas dari corona, ya kita sudah kuliah tatap muka seperti ini, maka saya menghimbau kepada kalian, tolong belajar sungguh-sungguh. Ya, ini himbauan keras. Karena nanti kalau tidak kalian laksanakan, hasilnya berdampak pada nilai kalian. Tidak ada lagi sekarang namanya remedial di mata kuliah saya, karena itu menyita waktu yang sangat banyak. Iya, remedial. Jadi kalau kalian sudah nilai A ya A, tidak usah minta rubah ya. Kalau nilai A syukur mi. Nah. Yang lain minta nilai A+. Tidak ada A+ ini. Apa itu ini? Atau kalau kalian nilai C, ya sudah syukurilah nilai C. Jangan lagi minta Pak kenapa saya nilai C. Boleh bertanya, boleh saya beri kesempatan untuk bertanya, Pak kenapa saya nilai C. Silakan datang menghadap ke saya. Siapa tahu saya salah memasukkan nilai. Namanya juga manusia biasa ya. Boleh. Kalau memang saya yang salah memasukkan nilai, saya akan masukkan ulang karena ada waktu itu. Ya. Ada selalu waktu, jeda waktu itu di dalam sistem itu untuk diberikan perbaikan. Tapi jangan 1 bulan setelah upload nilai baru kalian datang, percuma, jangan sampai tutup ya. Itu. Tapi kalau setelah kalian cek nilainya, saya berikan semua tugas-tugasnya dan nilainya memang seperti itu, maka tidak akan berubah. Seperti jangan maksa-maksa. Ya, jangan lagi merayu-rayu ya. Tidak ada sekarang rayuan-rayuan. Karena kita ingin betul-betul nilai yang berkualitas. Jangan selalu meminta nilai palsu. Tahu nilai palsu? Nilai kalian nilai C tapi minta dikasih nilai B, itu nilai palsu namanya. Ya. Jadi senanglah dengan nilai yang sebenarnya, walaupun nilainya C atau D atau E, senanglah ya. Karena itulah kemampuan kalian. Mudah-mudahan itu menjadi cambuk pemicu buat keberhasilan kalian. Oke, itu ya dipahami ya. Jadi tidak ada remedial. Jadi belajarlah sungguh-sungguh. Nah kemudian di mata kuliah ini kalau sedang mengajar, jangan malu-malu atau sungkan-sungkan untuk angkat tangan. Silakan. Angkat tangan saja bagi yang ada perlunya. Misalnya mau ke belakang, tidak tahan ke belakang, silakan. Ya, atau mau bertanya silakan. Walaupun saya sementara bicara, angkat tangan, tidak apa-apa. Saya siap ya.
Pak begini silakan. Kalau ada bacaan-bacanya di luar yang bertentangan dengan apa yang saya bawakan, boleh, silakan kita diskusi, ya. Ya sama malu-malu, makanya harus perlu bacaan. Itu perpustakaan terbuka lebar-lebar itu, ya. Sering masih di perpustakaan lah membaca buku, banyak isinya buku itu, buku-buku hukum banyak. Oke, jadi jangan malu, jangan sungkan. Nah kemudian waktu ya, jadi sekarang kita masuk pada apa? Penilaian. Penilaian saya itu setiap dosen itu punya poin tersendiri penilaiannya. Saya itu dalam menilai kehadiran itu 20% saya ambil. Jadi kalau kalian dalam ini pertemuan kita berapa kali? 16 kali ya? 16 kali, Pak. 16 kali. Kalau kalian hadir 16 kali full, tidak pernah alpa, tidak pernah absen, maka itu poinnya adalah 16 dikali 20/100. Itu berapa jadinya itu? Berapa? 16 kali 20/100. Itu berapa 16 kali 20? 16 kali 20 berapa? 16 kali 20. Ayo rendah matematikanya ini. Ya. Begitupun dengan tugasnya. Tugasnya itu poinnya 20%. Jadi kalau saya kasih tugas dalam semester ini di mata kuliah ini, misalnya saya berikan tugasnya itu ada 10. Kalian masukkan semua 10 kali tugas. Maka itu saya anggap ya, maka itu saya ambil dengan 10 kali 20%, 20/100. Itulah poin kalian. Kemudian mid-nya. Nah, mid ini 30%. Ya. 30%. Begitupun dengan final test itu 30%. Ya. 30% di situ. Dari ini persen-persen ini dijumlahkan. Ya, kalau dapat poin 85 itu B. Ya. Dan seterusnya. Dapat poin 90 itu A dan seterusnya. Ada A, ada AB, ada B, ada BC, ada C, ada CD, ada D, ada E, ada E. Dan dari rumusan itu yang perlu kalian pahami adalah bahwa tidak semua mahasiswa yang hadir 100% selama perkuliahan dan tidak semua juga mahasiswa yang kumpul tugas 100% selama perkuliahan itu nilainya C atau B atau A. Coba kalian hitung-hitung itu. Jadi kalau hanya terpenuhi unsur kehadiran full, terpenuhi unsur tugas full, jangan minta nilai A atau nilai C. Kemungkinan nilai E bisa itu. Kenapa? Karena tinggi poin di mid dan final. Makanya belajarlah baik-baik, belajar yang sungguh-sungguh, jangan belajar yang canda-candaan. Mengapa saya kasih poin tertinggi di mid dan final? Karena di situ terbukti analisa saya bahwa kalian itu memahami kuliah saya. Kalian betul-betul datang mau belajar, ya. Mau belajar bukan hanya mau, tapi diikuti dengan usaha. Tanpa kemauan, tanpa usaha tidak ada gunanya. Orang mau pintar tapi kerjanya cuma main game. Mau sih tanya mau pintar, mau Pak. Gimana hari-hari main game terus? Berarti hanya di mulutnya saja yang bilang mau, tapi tidak ada upayanya. Tidak ada buktinya. Bukti bahwa kehadiran kalian dan tugas kalian itu berfungsi buat diri kalian ada pada jawaban kalian di mid dan di final. Ada di situ, nggak bisa bohong-bohong baru kalian belajar itu. Walaupun ada juga orang belajarnya waktu belajar belum tentu sukses ya. Tentu berasa itu cobaan buat kalian. Mungkin ya banyak dosa mungkin, jadi biar di bawah kepalanya belajar tidak masuk-masuk di otaknya. Ya. Banyak dosa atau kurang gizi. Kurang gizi itu ya. Tapi saya yakin lah di sini gizinya bagus lah, dosanya mungkin tidak ada ini. Ini orang-orang polos semua ini, saya yakin. Ya kan belum berdosa pada orang tuanya ini. Karena biasa dosa itu yang membuat susah masuk ilmu di kepikiran kotak kita. Dosa pada orang tua, ya. Itu. Begitu ya, jadi jangan selama ini ada mitos bahwa kalau kita hadir
full dan masuk tugas full, kita pasti nilai A atau B. Tidak masuk akal itu, ya. Kalau begitu tuh apa untuk apa kita kasih final? Kalau harus ada B. Karena di final dan mid lah yang menjadi bukti bahwa kalian sungguh-sungguh belajar. Karena ada orang kalau kuliah datang itu cuma datang duduk, ya, mencatat, tapi pikirannya tempat lain. Ya mungkin di sini raganya kalian, tapi pikiran kalian, jiwa kalian ada di fakultas teknik misalnya. Bisa saja begitu, ya kan? Atau baru bertengkar dengan pacarnya, pikir terus sayanya, malah yang lain pikirannya, ya kan? Itu yang bisa merusak. Jadi saran saya, ya jangan sampai terkena cinta-cintaan deh. Kalau mau sukses, jangan sampai terkena seperti itu. Jadi rutin lah ya, rutin saja kampus, kos, kampus, kos. Di sini semua kos-kosan kah? Kos. Semuanya kos. Ada yang rumah sendiri? Ada percuma ke tangan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 orang yang rumah sendiri. Coba 28 orang dari 14, berarti ya lumayan ya, bagi duanya. Bagi dua yang tinggal kos, bagi dua yang tinggal di rumah sendiri. Sebenarnya itu tinggal kos itu tinggal kos itu bisa lebih banyak waktunya untuk belajar, tidak ada yang atur. Kalau tinggal di rumah itu biasa kita mau belajar disuruh lagi. Tapi zaman begini saya kira tidak ada anak kuliah disuruh orang tuanya, mami. Kira-kira begitu. Kalau saya dulu beda. Tapi saya itu tidak pernah kos waktu kuliah. Saya itu kuliah di Makassar. Jarak kuliah saya itu dari rumah ke tempat kuliah itu memakan waktu setengah jam. Kalau macet 1 jam. Kalau sedang-sedang setengah jam. Kalau lagi sunyi bisa sampai 10 menit atau 15 menit jam balap motor. Saya sini tinggal di Sungguh Minasa, ya, kuliah di Makassar. Naik motor tiap hari, motor saya pakai motor itu motor apalagi itu kecil. Saya lupa motor saya. Ya, motor BB. Itu tiap hari. Tapi alhamdulillah bisa jauh belajar, ya kan? Tata yang kuliah itu bebas mengatur waktu. Jadi jangan gunakan kebebasan itu ya secara salah. Itu maksud saya. Yang di rumah juga itu ya, kalau mau sukses silakan pulang ke rumah langsung baca buku saja ya. Jangan kemana keluyuran, jangan pamer-pamer sama tetangga. Saya ini mahasiswa ini kuliah semester 8, ya. Nah, bikin malu-malu saya kalau begitu gitu. Semester 8 tapi belum menyusun. Ini belum menyusun tak? Semester 6 ini. Oh, semester 6 ini kan? Iya, Pak. Ini kan mata kuliah semester 8 ini. Semester 6. Oh, semester 6. Iya, Pak. Ah, masa? Hah? Semester 6. Saya kira semester 8, berarti masih ada 2 kali ya. Sudah menyusun kah? Belum? Kalau sudah mengambil itu MPH, harusnya kalian sudah masukkan judul. Ya, jadi MPH ini adalah dasar. Dasarnya kalian memasukkan judul. Di sini kita akan bahas ya sedikit banyaknya terkait dengan penelitian. Ada pertanyaan? Silakan, kalau ada yang punya usulan begini Pak, bagusnya mohon izin begini. Silakan, kalau masuk akal saya terima. Terkait tadi tata tertibnya ada? Silakan. Presensinya kenapa? Kalau Pak, seumpama ada yang Sakit. Iya, Pak. Iya. Harus pakai surat keterangan. Saya orangnya objektif. Sakit, saya tidak larang sakit. Kalau mau jenguk orang tuanya saya tidak larang. Yang jelasnya saya hanya mengamati yang ada di sini. Jadi kalau dia tidak datang seperti alfa, tetap tulis sakit tapi tidak masuk kehadiran, ya. Tapi tidak dimarahi, bukan karena itu kemarahan tidak, ya. Makanya kalau ada yang punya halangan banyak kali halangannya, maka genjot di tugas, genjot di mid test dan genjot di final test. Insya Allah lulus, ya. Asal jangan kehadirannya 0%, ya.
Kalau kadang kalian itu 70%, 50%, kemudian yang lainnya full, insya Allah nilai A bisa itu. Ya, B bisa. Gitu. Ini kan empat penilaian ini kan sebenarnya tiang. Ya. Kalau tiang satu kurang kuat, maka perkuat tiang lainnya supaya masih bisa berdiri bangunannya. Ya kan? Gitu seterusnya. Asal jangan semua tiangnya lemah, nanti roboh bangunannya. Itu saya. Jadi sakit tetap dihitung boleh, silakan. Kalau sakit tidak masuk jadi dipaksakan ya, tapi kenjot di tempat lain ya, kenjot di penilaian lain. Ada lagi ya, oke. Kalau tidak ada, kita masuk dulu bincang-bincang sedikit tentang materinya ya. Jadi nama kuliah kita ini adalah metode penelitian hukum. Sudah punya buku? Cari-carilah buku tentang penelitian hukum, banyak sekali itu. Ya? Saran yang bagus untuk Pak. Iya, beli dari sekarang itu buku. Nanti kan kalau kalian selesai bisa kalian sumbangkan untuk perpustakaan. Tapi beli yang terbaru ya. Beli buku yang terbaru yang terbitan tahun 2023 atau 2022 lah. Jadi ketika kalian lulus, selesai, mau dipakai nyumbang boleh. Karena minimal sumbang itu minimal 5 tahun terakhir. Jangan menyumbang buku yang tua-tua, yang umurnya sudah tua. Nah, kita masuk dulu pada istilahnya ini mata kuliah ya. Jadi kalau di kurikulum namanya metode penelitian hukum. Tapi dalam teori kita sering dengar metodologi penelitian hukum. Metodologi, tahu metodologi? Metodologi penelitian. Nah, metodologi kita bahas per kata dulu ya. Variabelnya dulu. Metodologi. Metodologi berasal dari dua kata, metode dan logi. Nah, metode itu memiliki banyak makna ya. Beberapa di antaranya adalah yang pertama adalah cara atau jalan melakukan sesuatu secara teratur. Itu metode. Yang paling gampang dipahami orang adalah cara atau jalan melakukan sesuatu secara teratur atau sistematis. Nah, arti yang lain adalah prosedur yang digunakan seseorang, dalam hal ini adalah ilmuwan, dalam mencari sistematika pengetahuan yang ada. Itu arti lain dari metode. Nanti kalau ada pertanyaan silakan dipilih salah satu ya, tidak usah semua. Dalam mencari sistematika pengetahuan yang ada. Nah, arti lainnya teknik, bukan teknik ya, teknik dan prosedur pengamatan
oleh ilmuwan untuk mengolah data. Pengamatan oleh ilmuwan untuk mengolah data. Yang sesuai dengan asas dan aturan tertentu. Yang sesuai dengan asas ya dan aturan tertentu. Nah, itu arti lain dari metode. Orang lebih bisa orang lebih banyak menggunakan metode adalah cara atau jalan untuk melakukan sesuatu ya secara teratur. Jadi kalian kalau nanti membuat penelitian, maka buatlah naskah-naskah penelitian itu secara sistematis, teratur maksudnya. Teratur tentunya susunannya. Ada memang susunannya itu. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 seterusnya, ya. Susunannya. Buat teratur, ya. Bab 1 misalnya bab 1 pendahuluan. Ya. Pendahuluan itu apa isinya? Ada latar belakang masalah. Ya. Nah, secara logika, ini logika saya kita ini, ya. Latar belakang masalah itu disimpan lebih dahulu daripada tujuan. Jangan dibalik. Jangan bab 1 pendahuluan, A, tujuan penelitian, B, latar belakang masalah. Ya, itu terbalik itu. Jadi latar belakang dulu, ya. Apa yang melatar belakangi sehingga Anda membuat judul itu. Itu maksudnya. Alasan Anda. Makanya dia simpan pertama. Kalau sudah tahu alasannya, yang motifnya yang menyebabkan kita membuat judul itu, baru kita bicara masalah tujuan penelitian. Ya, itu masuk sistematis. Itu sistematis ya dari segi judul. Sama dengan penempatan angka-angkanya. Ya. Misalnya kalau ada poin A, di bawahnya tipe poin B, C dan seterusnya. Jangan ditarik poin C, A, B. Ya, C, B, A, B. Semuanya kalian apa itu? Itu ketahuan copy paste. Ya. Sama kalau membuat footnote. Ada biasa mahasiswa kalau buat footnote itu yang di atas footnote-nya nomor angka 2. Ya. Pas di bawah tiba-tiba angka 5. Mana angka 3-4-nya nih? Kentara copy paste. Padahal kalau di laptop itu otomatis itu bersambung. Itu ya. Itu yang sistematis. Teratur. Sama kalau kalian membuat kutipan sumber referensi. Kalau kalian menggunakan footnote dari awal, maka sampai akhir pakai footnote terus. Jangan bolak-balik. Ntar kan ada pakai footnote, setelah lama-lama dipakai inside note. Ya, tahu inside note? Catatan perut yang dalam kurung itu inside note. Kalau footnote itu catatan kaki di bawah disimpan, tadi di bawah. Jadi begitu ya, itu kan namanya teratur. Ya, sama kalau membuat misalnya daftar pustaka, ya, itu juga sistematis. Misalnya A, ya, daftar pustaka A, apa yang tertinggi misalnya? Buku dululah, yang utama, ya, sudah buku baru jurnal, sudah jurnal baru media. Ya, jangan media dulu baru buku, ya kan? Itu yang sistematis, ya. Sama kalau membuat rumusan masalah, ini kadang-kadang bikin rumusan masalah 1, 2, ada yang bisa bikin rumusan masalah 2 sudah ditulis, baru dibawanya 1, kenapa begini? Itu ketahuan kalian nyontek. Makanya kalau ini saran saya, kalau bikin proposal penelitian tidak usah lihat punya orang lain. Boleh lihat tapi diketik langsung, jangan copy paste. Jangan online copy paste salah biasa itu. Ya, lebih bagus langsung baca bukunya. Boleh baca menurut dia footnote-nya ini, ya. Cari bukunya itu baru langsung baca. Lebih bagus begitu. Daripada kalian copy paste, yang kalian copy paste belum tentu juga betul.
Ya jangan dia juga bohong, akhirnya bohongnya berjamaah. Yang pusing dosanya kalian, ya kan? Kita yang dosa yang pusing. Ini apa nih, betul tidak ini ya? Jadi betul-betul tidak itu teraturnya. Ini dari baru sistematisnya ini. Nah, kemudian kita masuk pada pengertian logi. Ini masih metodologi ya. Metodologi adalah ilmu tentang cara logi ya. Logi artinya adalah ilmu tentang cara melakukan sesuatu secara teratur. Nah, dengan demikian maka gini, kalau kita mencari metodologi penelitian hukum, saya langsung aja sambung ya, supaya singkat. Metodologi penelitian hukum adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum secara teratur atau sistematis. Nah, itu pengertian metodologi penelitian hukum. Jadi dalam metodologi penelitian hukum itu akan kita bicarakan, kalau kalian menulis, proses, langkah, tahap, dan prinsip-prinsip dasar. Jangan lupa ini ya. Ada proses, ada langkah, tahap, dan prinsip-prinsip dasarnya. Nah, untuk hari ini itu dulu tema kita ya, materi kita ya. Sekarang ini saya mau tahu dulu namanya sesuatu ini karena saya baru kenal ini. Saya sering baca nama kalian tapi belum tahu mukanya. Mana Asrisa Maharani Makmur? Oh iya. Putu dia Suwaryani. Aprianti. Erika. Putri. Ini namanya kayaknya dari luar deh ini. Erika dari mana? Jakarta. Kalau Putri Rointang Manurung, Sumatera. Kata ada Manurungnya, sekarang orang Bugis. Sumatera ya? Sumatera apa? Sumatera Utara. Oh, Medan. Andi Nabila Aprilia. Ngomong-ngomong ini Putri sama ini Erika ini tahu ini urusannya dari mana? Budaya. Dari Bu Ira? Karena Bunda Ira kan suaminya sama bapakku. Oh. Bisnisnya di Surabaya. Gitu. Kalau Putri? Oh, pengen jauh aja. Jadi nyoba-nyoba cari di internet begitu loh. Oh, jadi cari tahunya di internet atau dari teman atau dari mana? Internet. Oh iya. Kalau UNS itu kampus saya S3. Makanya tadi punya kita buat ini video, nanti sebar lagi ke Facebook ya. Iya, Pak. Ya, supaya lebih terkenal lagi. Nur Asisah. Ini pasti orang sini ya. Orang Bumbana sama juga orang sini. Sutra, Sulawesi Tenggara. Safitri. Masni. Mana? Apa dibacanya ini?
Susrin. Ini R-nya kayak malu-malu ini nyebut R. Susrin. Ya. Ini juga perhatian ya, saya sampaikan ini sebelum terjadi. Nanti kalau kita mid dan final, tolong tulisannya diperbaiki. Ya. Jangan malu-malu menulis huruf ini kayak ini ini R-nya apa ini apa ya? Kecil sekali R-nya. Dinda. Bagus sekali namanya Dinda. Bunga Allah. Ini bunga Allah. Kalau bukan Bugis Makassar ini. Orang apakah? Luwu. Oh iya, sama dulu. Bunga Allah. Bunga Allah itu dalam bahasa Makassar bunganya matahari. Toh? Nur bulan. Mana nur bulan? Kalau ini cahayanya. Iputu Wardinata. Orang Bali ya? Orang Bali tinggal di mana? Kalau aku tinggal di sini di Bangor. Oh, kapunya Koltim. Oh iya. Fajri Ramadan. Mana Fajri Ramadan? Sudah mandi kan? Ya, dia saya ngantuk. Nanti saya lihat. Andi Urip Sahbawi. Hah? Sahbani ya. Kayak W. Oh Sahbani. Hairul. Sigit Firmansyah. Iya. Agus Wan. Oke. Muhammad Taufik Syafaat. Rahmat Setiawan. Febriawan. Ahmad Ar-Rashid. Mana namanya? Oh iya. Putri Rejekinta. Coba berdiri. Oh iya. Kayaknya juga ini dari luar Sulawesi deh. Dari mana? Medan juga. Oh iya, syukurlah kita sudah sampai ke sana ya. Mudah nanti tahun depan ada lagi dari sana ya nambah. Trivita Wulandari. Mana? Coba berdiri. Ah itu ya, oke. Putma Indah Herawati R. Coba berdiri. Oh iya. Hamzah. Mana Hamzah? Oke. Nah sekian ya hari ini. Minggu depannya